jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Iqra rahimakumullah. Di antaranya ada 3 perbuatan yang amat mulia dalam kehidupan umat di akhir zaman ini. Yakni yang pertama, orang yang mau menolong sesama umat manusia. Yang kedua, orang yang cenderung selalu mendamaikan apabila terjadi sengketa. Dan yang ketiga, yakni orang yang tetap jujur walaupun dia sedang berkuasa. Di bagian yang pertama, yakni orang yang selalu menolong sesama umat manusia. Orang mukmin yang baik itu menolong siapapun tanpa harus bertanya apa agamanya. Membantu umat manusia tanpa dengan syarat orang yang dibantu itu mesti menukar imannya. Karena menolong ini adalah bagian dari keimanan, sikap keimanan seseorang, ketulusan hati seseorang. Sedangkan pilihan agama, pilihan iman itu tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu orang yang baik menolong sesama umat manusia tanpa harus segolongan, tanpa harus satu madhab, tanpa harus satu frekuensi. Apapun perbedaannya, secara naluriah dia akan menolong sesamanya. Itulah mengapa di akhir zaman ini manusia yang paling mulia itu bukan yang tahajudnya secara berlebihan, bukan yang berangkat haji ke tanah suci setahun sekali. Tetapi manusia yang paling mulia adalah yang mau menolong saudaranya sendiri, mau menolong sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama umat manusia. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya manusia kerjanya hanya berlomba-lomba mempermewah masjid. Dalam sabda ini ada nasihat buat kita semua. Umat akhir zaman punya kecenderungan lebih suka membangun masjid karena masjid yang kelihatan. Lebih suka mempermewah masjid, nyumbang masjid karena sumbangannya tampak, bahkan diumumkan ketika Jumatan. Tetapi sungkan menolong tetangganya, sungkan menolong saudaranya yang susah. Karena mengapa? Dia merasa rugi kalau menolong sesama. Alangkah enaknya dia mendapatkan duit saya sekian. Kadang-kadang manusia menjadi bergeser cara pandangnya, paradigmanya. Inilah mengapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Indonesia adalah negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Jumlah masjid di Indonesia ini 800.000. Itu belum termasuk musalla. Khatib ulangi sekali lagi, jumlah masjid di negeri kita ini 800.000 masjid, belum termasuk musalla. Bandingkan dengan Arab Saudi yang hanya berjumlah 98.000 masjid. Sedangkan kita nggak puas-puasnya bongkar pasang masjid, mempermewah masjid, tapi kita lupa memperhatikan sesama kita, sesama umat manusia. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang membebaskan saudara mukminnya dari kesulitan dunia ini, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskan atasnya kesulitan di akhirat nanti atau pada hari kiamat nantinya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, manusia mulia di akhir zaman ini adalah orang yang selalu mendamaikan
ketika terjadi silang sengketa, ketika terjadi perselisihan, apalagi ini tahun politik. Orang mukmin yang sesungguhnya bukan membentur-benturkan berbagai macam faksi politik. Kita boleh beda pilihan, tapi mukmin yang sesungguhnya dia akan cenderung kepada persaudaraan. Apapun perbedaannya, apapun silang sengketanya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semata-mata orang mukmin itu bersaudara. Jadi andai kata ada orang yang mengatasnamakan agama, tapi kerjanya mencaci maki, memprovokasi, membentur-benturkan, mengadu domba dan lain sebagainya, walaupun dia menggunakan jubah agama, maka Nabi ingatkan, la yadkhulul jannata qati', tidak akan pernah masuk surga orang yang menjadi provokator, yang cenderung memecah belah, bukan bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian yang ketiga, di akhir zaman ini orang yang mulia adalah ketika orang yang sedang berkuasa namun dia tetap jujur dan adil. Karena godaan di akhir zaman ini adalah ketika orang berkuasa dia lupa segalanya. Kalla innal insana la yatgha, sekali-kali awas. Manusia itu punya kecenderungan untuk melampaui batas, lupa diri, lupa segalanya. Saat kapan? Saat dia melihat dirinya serba berkuasa, serba hebat, serba kaya, ar-ra'ahus taghna, saat dia melihat dirinya serba kecukupan. Oleh karena itu, siapapun yang Allah berikan amanah, baik sebagai eksekutif, maupun sebagai legislatif, maupun sebagai yudikatif, yang menjadi pemimpin di bangsa ini, hendaklah mereka semua jujur, betul-betul mementingkan kepentingan rakyat, dan tetap mempertahankan kebenaran saat pun dia sedang berkuasa. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kesimpulannya, mari kita senantiasa menjadi yang bermanfaat di akhir zaman ini, tentunya dengan kemampuan dan keterbatasan kita masing-masing. Setidak-tidaknya mari kita ringankan beban keluarga kita, tetangga kita atau karib kerabat kita. Dan yang kedua, menjadilah pendamai di tengah perbedaan yang ada. Dan yang ketiga, saat pun kita ditakdirkan Allah untuk memegang kuasa di negeri ini, menjadilah penguasa yang jujur, yang benar-benar mementingkan kepentingan rakyatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.